Kisah perjalanan hidup orang kaya itu selalu aneh. Ada sebuah cerita mahasiswa. Ia dari keluarga tidak mampu, tinggal berdua bersama ibunya. Tinggal berpindah-pindah terus sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Kadangkala harus tidur di masjid, harus tidur di pinggir jalan, harus tidur di kolong jembatan. Bersyukur saat kuliah ia mendapat beasiswa dan ibu kosnya memperbolehkan ibunya untuk tinggal bersamanya. Pagi hingga petang, sang ibu jualan keliling. Subuh, sang ibu membantu ibu kos memasak. Hasil masakan itulah yang ia jual keliling. Sang anak fokus kuliah. Sebagaimana pesan dan harapan terbesar ibunya. Dia harus kuliah, harus punya gelar, harus pinter, harus berprestasi, agar memiliki masa depan yang cerah. Tidak seperti nasib buruknya sekarang. Anak itu patuh dan berusaha keras mewujudkan harapan ibunya. Di kepala dan di dalam hatinya hanya ada satu hal. Saya harus lulus cepat, jadi orang kaya, dan ibu tidak boleh menderita lagi. Waktu pun berlalu, perjuangan pun terus istiqomah dilakukan. Mulai dari kuliah dipercepat, boro-boro pacaran, jalan-jalan, berpolitik, berorganisasi, apapun itu gak ada di pikirannya. Dia cuma pengen ibunya gak susah lagi, gak menderita lagi. Maka, semua yang dia tarik dalam hidupnya, semua yang dia pikirkan, lakukan, dan perjuangkan adalah bagaimana caranya dan siapa orangnya yang bisa membantu dia untuk membuat hidup ibunya lebih layak. Puluhan tahun sepanjang hidupnya, mulai dari balita hingga kini ia bekerja, tidak ada pikiran lain sama sekali. Dan akhirnya terbukti, semua datang terwujud dalam 7 tahun sejak ia lulus kuliah. Mereka kini bahagia jadi orang kaya penuh kemakmuran. Dari cerita barusan, bisa kita ketahui bahwa orang kaya itu memang aneh sedari lahir. Sejarah hidupnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, aneka perasaan yang dirasakannya selama ini, benang takdirnya, dan dasar pengambilan keputusan. Beda dari kebanyakan orang. Namun, jika ditarik benang merah, keanehan ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam triliunan kotak kemungkinan takdir. Bedanya dengan orang biasa, dirinya memilih satu kotak takdir ke satu kotak takdir berikutnya dengan penuh kesadaran serta tekad kuat. Takdir setiap manusia berbeda, jalan hidup setiap manusia berbeda. Setiap manusia memiliki triliunan kotak kemungkinan takdir yang bisa ia pilih. Setelah dipilih, barulah kotak itu menjadi kotak kepastian takdir. Apa yang sudah dipilih akan menghanguskan kotak takdir lainnya yang tidak ia pilih, karena waktu berjalan linier ke depan. Waktu tidak bisa di-reset. Konyol rasanya jika ada orang yang masih berharap sesuatu di masa lalu atau berharap masa lalunya berubah. Suatu hal yang mustahil dan harusnya jangan disesali. Kotak kemungkinan takdir bisa Anda pilih dengan dua cara. Pertama, memilih karena keadaan atau by nature. Kedua, memilih karena bimbingan atau by nurture. Jika saya disuruh menggunakan cara yang mana, saya akan menggunakan cara by nurture atau bimbingan. Pertanyaannya sekarang, bimbingan dari siapa? Pastinya ya bimbingan dari Allah dong, melalui perantara kitab yang ia turunkan, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta melalui perantara orang-orang yang menyampaikannya, seperti Pak Kiai, Mas Mubalek. Selain itu, kita juga butuh bimbingan duniawi dari para pendahulu, para senior yang terbukti sukses, berprestasi, terlihat kasat mata selalu hidup makmur. Cari dan mintalah pada mereka agar bersedia membimbing kita, karena mereka lebih dulu mengenal siapa kita. Pada setiap fase dalam kehidupan kita, terdapat triliunan kotak kemungkinan takdir yang kemudian kita pilih menjadi satu persatu kotak kepastian takdir. Dalam proses pemilihan serta menjalani kotak takdir itu haruslah sesuai dengan yang Allah ridhoi. Tugas pribadi 17, coba ceritakan perjalanan hidup Anda selama ini. Ceritakan perjuangan Anda sekarang. Ceritakan bagaimana cara mewujudkannya. Pikirkan siapa orang yang bisa membimbing Anda. Buat rencana untuk menemuinya dan memintanya agar mau membimbing Anda. Pikirkan sudah berapa banyak ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah Anda pelajari untuk dijadikan acuan, landasan, dan pegangan hidup Anda. Anda praktekkan. Buatlah rencana untuk mempelajarinya dan mempraktekkannya dengan lebih serius, totalitas tanpa batas.